Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Saudara Felix Xiao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya khilafah, tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Gus Sahal kecam Felix Xiao, silakan Anda minggat dari Indonesia. Ditulis Nia Alif di siwar.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sebelum meramai isu dana haji, masalah sertifikasi ulama sudah lebih dahulu disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Namun karena adanya masalah keberangkatan haji, persoalan penting seperti sertifikasi ulama sepertinya bakal menguap. Padahal di lapangan hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan moral anak bangsa ke depan. Jangan sampai orang seperti Rocky Gerung yang bukan ulama malah diundang di acara Mata Najwa menanggapi soal dana haji. Apalagi Ustadz sok santun tetapi mengatai istri sendiri turun mesin. Di sisi lain banyak mualaf yang menjadi ustadz dadakan yang kerjanya hanya provokasi. Tentunya masyarakat sudah kenal akrab dengan nama yang satu ini. Dia adalah Felix Xiao, yang dulu lekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Selain itu, ada juga nama Yahya Waloni, yang kini kontroversial dengan segala dakwahnya. Bibit-bibit perusak seperti ini hanya bisa dihentikan dengan aturan yang tegas. Salah satunya adalah lewat sertifikasi dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK, agar jangan sampai masyarakat diajak membela negara yang jauh di sana, tetapi menolak membela dan mencintai Nusantara karena dianggap tak berdalil. Seperti ibarat pepatah, lalat di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak. Maka jangan heran kalau buntut pernyataan Felix Xiao membuatnya mendapat kecaman keras. Seperti dilansir dari suara.com, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Amerika Serikat, Ahmad Sahlal alias Gus Sahlal, bereaksi keras dengan meminta Felix Xiao minggat dari Indonesia. Respon keras Gus Sahal yang belakangan menyingkat namanya menjadi UAS atau Ustadz Ahmad Sahal ini berkaitan dengan ribut-ribut ceramah Felix Xiao yang mengatakan kalau membela tanah air atau NKRI, nasionalisme dan sikap kebangsaan tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Omongan Felix Xiao tentu menjadi kontroversial
mengingat ia sendiri dikenal sebagai orang yang sangat membela khilafah untuk ditegakkan di Nusantara. Kemudian Gus Sahal mengaku heran dengan sikap Felix Xiao yang seolah-olah merongrong kebangsaan Indonesia. Ini kenapa ya ada sejumlah ustadz di Indonesia yang mendapat rezeki dan berdakwah di negara Indonesia, tetapi kok pandangannya merongrong kebangsaan Indonesia? Gus Sahal kemudian juga merasa heran ada para ustadz yang menyebut hormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun dianggap syirik. Padahal hormat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bagian dari ekspresi rasa syukur masyarakat karena bebas dari masa penjajahan. Harusnya kita bersyukur punya negara, punya tanah air. Coba bandingkan tidak punya negara. Itu ekspresi syukur, ujar Gus Sahal. Dan lebih jauh lagi, ia juga menganggap selama ini Ustadz Felix Xiao ngawur dalam memahami sesuatu, termasuk memahami Islam secara utuh. Sebab jika dia bilang nasionalisme tak ada di dalam dalil, dia dianggap tak mempelajarinya secara mendetail. Beberapa waktu yang lalu dia getol membela negara Palestina. Palestina itu dasarnya nasionalisme, kebangsaan, bukan khilafah. Dia ini membela Palestina padahal dasarnya kebangsaan nasionalisme. Makanya itu sesuatu yang absurd. Dengan menyatakan nasionalisme nggak ada dalilnya, dia berarti nggak paham tentang Islam keseluruhan. Sebab baginya walaupun tak ada hadis yang mencantumkan untuk membela tanah air, tetapi itu selama dikenal sebagai sesuatu sunnah Nabi. Contohnya banyak, dan publik pun bisa menemukannya di sosok Nabi Muhammad. Sebut saja seperti pada suatu ketika, Nabi pernah berpergian dan begitu berbunga-bunga ketika melihat dinding Madinah. Kemudian ketika Madinah dilanda pandemi, banyak sahabat Nabi yang jatuh sakit. Kemudian Nabi Muhammad menjadi galau. Dan di saat itulah dia kemudian berdoa agar Madinah diselamatkan. Di dalam doanya dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kami kepada Madinah, sebagaimana dulu Engkau ya Allah menjaga Mekah. Sehatkanlah Madinah dari penyakit, dan berikanlah barokah dalam timbangan dan dagangan kami di Madinah." Itu adalah merupakan bukti dalil yang menyatakan betapa Nabi cinta terhadap tumpah darahnya. Maka menjadi aneh jika kemudian Ustadz Felix Xiao seolah-olah merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat sikapnya. Apalagi beliau dikenal sebagai pendukung keras khilafah dan menganggap negara merupakan sistem politik berbasis sekuler, togut, dan sebuah sistem ciptaan manusia yang tak perlu dipatuhi. Padahal jika dia paham dengan benar soal Islam, dia akan menaati kesepakatan, perjanjian yang telah dibuat Islam ketika NKRI ini berdiri bersama dengan sejumlah agama lain. Maka kalau tidak, serahkan kewarganegaraanmu, cabut dari Republik Indonesia selama kalian masih punya dokumen RI, menikmati fasilitas RI, koar-koar anti-Indonesia. Itu artinya sebuah sikap yang tidak konsisten. Sependapat dengan Gus Sahal, kita merasa tes wawasan kebangsaan atau TWK yang digalakkan Menteri Agama justru harusnya menjadi langkah awal sebelum seorang ustadz diperbolehkan berceramah di depan umum. Kalau perlu ada pendidikan kebangsaan khusus calon penceramah. Pendidikan ini bisa diadakan lewat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Sasarannya tak hanya santri di pondok pesantren, tetapi juga bekerja sama dengan semua organisasi masyarakat agama yang terdaftar. Pendidikan wawasan kebangsaan tidak hanya soal kepribadian,
tetapi juga mempelajari sejarah awal berdirinya bangsa ini. Bahwa ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir di zaman penjajahan dengan semangat cinta tanah air dan membela bumi pertiwi. Jangan sampai ada penceramah bercerita soal khilafah waktu lampau tapi lupa sejarah kemerdekaan bangsa sendiri. Semoga sertifikasi dan juga pendidikan wawasan kebangsaan ini menjadi arah baru bagi kualitas pembelajaran agama, termasuk menutup gerak bagi golongan ekstremis yang membawa jubah agama dan menukarnya dengan ideologi khilafah yang bertentangan dengan hukum negara. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.